Gimana aja boleh ya Pak. Yang saya hormati Pak Menko, sahabat saya Pak Yudhaya, itu ya. Pak Gubernur Babel, Pak Gubernur Bengkulu, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya punya berapa menit Pak? 10 menit. 10 menit? Ya, 10 dialog, ini dialognya rame. Oh iya. Kalau gitu saya minta tambah 2 menit. Jadi yang pertama, saya tadi dari Bengkulu ke sini, saya mengajak Pak Gubernur Bengkulu. Yang memang nggak izin Bapak. Tapi kan airportnya karena punya saya Pak. Kenapa Pak Gubernur Bengkulu saya ajak Pak? Jadi karena Pak Gubernur Bengkulu itu berharap kemarin Bapak itu ikut ke Bengkulu. Karena beliau ini bareng saya Pak, keliling Pak, mulai Kamis siang. Jadi karena tidak ada Menteri Pariwisata di Bengkulu, tidak ada sambutan tari-tarian Pak. Sudah ada mungkin dibatalkan dengan Pak Gubernur. Jadi saya dari sini dari sambung dengan Bapak. Sebenarnya ini saya ngajak 2 rekan saya yang katanya, saya belum cek ijazahnya, katanya dulu sekolahnya di ITB. Coba mohon berdiri yang dari ITB. Nah ini betul ya. Jadi satu Pak Hermanto Dwermoko, Direktur Jenderal Perkeretaapian, ITB Teknik Mesin 75. Karena bukan 73 yang belum jadi Pak. Dan satu lagi Pak Joko Sasono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Sipil ya Pak ya. Teknologi 82. Coba Bapak lihat, ini agak sarah sedikit tapi nggak apa-apa ya. Ya Bapak lihat itu. Bapak coba lihat Pak Jokowi. Coba lihat dulu. Bukan, ini lihat. Coba lihat. Nah, lihat botaknya aja Pak. Kalau hubungan darat itu harus yang mulus. Nah, tidak ada pengaturan tempat duduk kecuali yang depan. Betul ya? Betul ya? Coba lihat. Duduknya itu duduk yang satu kelompok. Coba lihat. Ini coba lihat. Nah, 2 itu. Mengenai pembangunan infrastruktur itu sebenarnya bagi 2, 3 lah baginya. Satu SDM, satunya PU ya Pak, satunya perhubungan. Perhubungan itu lebih banyak ke airport, seaport, lalu perkeretaapian, daratnya, jalannya ikut Pak Basuki. Apa itu tidak ada kan ya Pak? Gajah Mada. Jalannya ya sudah mulai ngaku ya. Ngaku sudah mulai ngaku itu awalnya baik. Lalu kereta api, kalau jalan raya kan jalan dan sebagainya biasanya perhubungan itu. Nah, planningnya itu begini. Kalau dibikin rencana besar, panjang dan baik 30 tahun, saya keburu mati. Kalau nggak keburu diganti, salah satu. Nah, ya begini aja. Apa yang dikerjakan itu yang kurang harus dilengkapi dulu. Contoh, kalau airport 5 tahun itu berhubungan rencana ini ya. Kalau bisa itu semua airport itu bisa didarati paling kurang pesawat Hercules C130 paling kurang. Karena banyak nggak bisa. Kalau Anda tahu jumlah airport operating airport di Indonesia itu jumlahnya 237 di luar airspace ya, dan di luar airbase-nya militer. Ya, ini yang bisa dipakai oleh sistem
237 itu yang dikelola oleh Angkasa Pura I itu 13. Yang dikelola oleh Angkasa Pura II itu juga 13. Jadi 26. 211-nya itu dikelola oleh Kementerian Perhubungan, kadang bersama daerah. Nah, gitu. Jadi 211, ya kecil-kecil termasuk ini. Ya. Airport yang tadi Bapak mendarat itu airportnya Kementerian Perhubungan. Gitu. Ada yang tanya ke saya, Pak, airportnya itu kalau dibanding pengelolaannya Angkasa Pura I atau II masih kalah. Saya bilang benar. Loh, gajinya beda, maunya minta servis sama. Nggak mungkin. Satu. Seaport kita itu 1.246. Pelabuhan laut itu 1.200. Saya yakin Pak Doyono juga nggak pernah tahu sebelum sebagai Menko. Loh, benar, betul ya Pak ya? Nggak tahu. Yang dikelola oleh Pelindo 1 sampai 4, ini airport terbesar. Pak Lino ada nggak ya? Ini TB kan? Pelindo 1 sampai 4 itu 112. Sisanya saya 1.000 lebih. Nah, ini yang kita akan manfaatkan, perbaiki dan sebagainya supaya kemampuannya baik. Memang ada pembangunan seaport ke depan, tapi nggak banyak, paling 100-an lebih. Pembangunan airport juga ke depan itu 49 itu di daerah rawan bencana, daerah terdalam, terluar dan perbatasan. Jadi itu aja. Kereta api Trans Sumatera akan diteruskan. Jadi sekarang itu jalurnya yang masih dipakai itu Sumatera Utara hampir semua sampai Ranto Bapak, terus Sumbaksel itu paling ujung itu Kertapati, ya ada cabangnya sih sampai ke Lampung. Nah, ini kita akan sambung dari Ranto Bapak sampai ke Kertapati melalui Sumatera Utara 1.300 kilometer. Ini rekamannya rekaman media bukan? Ada media? Oh ya udah, kalau itu saya ngomongnya agak iris-iris. Bukan, ini kalau enggak, itu nanti pengadaan tanahnya itu mahal. Jadi jangan tanya rasanya lewat mana, kelasnya nggak mau jawab. Sepakat ya? Nah, kecuali Anda mau urunan pengadaan tanahnya. Trans Sulawesi akan diteruskan, dibangun mulai Makassar sampai Manado. Kalau Sumatera, Kalimantan itu yang huruf U di bawah itu. Jadi mulai Pontianak turun ya lewat macam-macam ya, baru ke mana Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan selesai. Kalau yang tengah Kalimantan itu travel sector juga bisa, nggak perlu pemerintah. Ini kita bangun untuk yang jalur umum saja. Juga terakhir itu kita coba di Papua dari Sorong ke Manoa. Memang teman-teman yang di provinsi Papua, bukan Papua Barat, itu tanya Pak kenapa nggak mau sampai Jayapura dan lain-lain. Coba. Persoalannya ada yang tanya juga sih. Ini terutama yang sekolah-sekolahnya pinter-pinter ya. Itu tanya kenapa tidak bikin high speed train, misalnya Jakarta Bandung. Saya bilang begini, kalau mau Jakarta Bandung bikin high speed train, diserahkan ke private sector aja. Ya, kalau kalian pemerintah mau jamin supaya investasinya tidak terganggu karena beban politik dan apa dan sebagainya, dan nanti dikasih jaminan pemerintah itu. Tapi kalau menggunakan APBN, saya sudah lapor di bidang kabinet kalau nggak salah ya. Menurut pandangan saya itu tidak proper saat ini. Kenapa? Gini, tahun 70-an Pak Harto meresmikan Jagorawi. Itu orang Papua, orang di pedalaman Kalimantan, orang di Babel, nggak ada yang protes. Beliau masih kecil nggak protes. Kenapa? Dia tuh nggak tahu nggak ada TV di sini. Betul ya Pak ya? Iya. Sekarang kalau pembangunan konsentrasinya di Jawa terus, itu nanti lama-lama ribut. Karena banyak saudara kita di luar Jawa itu masih infrastrukturnya masih jauh dari kecukupan. Jadi makanya kami di Perhubungan mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur itu konsentrasinya di situ.
ya yang high speed train, ada yang bilang high speed train Jakarta Surabaya bagaimana? Ada beberapa konsorsium dari negara asing itu ke saya, atau bareng biasanya dengan Pak Menko, kadang-kadang dengan Bapak Presiden ya Pak, itu menjelaskan bahwa sebaiknya dibangun. Ini kan high speed train itu salah satu simbol modernisasi dari suatu peradaban sekarang. Jadi bukan pesawat terbang lagi Pak, ya, jadi harus kereta api cepat. Saya katakan gini, kalau mau ya dibangun oleh investor swasta. Nanti kan izinnya saya, izinnya nggak apa-apa, Anda ketik sendiri, sekarang saya tanda tangan selesai, nggak ada masalah. Tapi uangnya sebaiknya tidak pakai APBN. Jadi itu pertimbangannya juga, ya, karena infrastruktur ini sangat dibutuhkan pembangunan di daerah-daerah lain. Jadi ininya nggak, kalau uangnya banyak nggak apa-apa. Biasanya di negara yang sistem politiknya itu terpimpin, itu biasanya tidak paham. Biasanya tidak paham. Kenapa? Ya karena nggak ada perdebatan. Itu yang satu. Yang kedua, atau di satu masyarakat suatu bangsa yang sangat tidak heterogen, sangat tidak heterogen. Kalau kita lihat Jepang itu penduduk Jepang atau warga negara Jepang itu saya kira 90% atau 99% itu satu suku. Jadi nggak ada. Cina segitu besar, 1,3 miliar itu 90% satu suku bangsa. Jadi yang nggak usah protes gitu, dan sebagainya. Nah di sini kan banyak dan sebagainya. Jadi memelihara kebinekaan dan sebagainya. Makanya arahan Bapak Presiden investasi infrastruktur yaitu perhubungan itu konsentrasinya di daerah-daerah yang kurang masih kurang bagus. Itu aja dari saya. Untuk Belitung nanti saya laporan sendiri dengan Pak Gubernur. Bukunya sudah saya kasih kan. Nanti kalau di sini banyak yang tanya, biar nanti Pak Gub yang jelaskan ya. Saya mau tutup bentar Pak. Dua, satu. Tadi itu saya udah nggak pakai seragam Pak. Di pesawat saya tanya Pak Kantor dari sekolah IPB itu, dan ini siapa namanya, Pak Joko Sasono. Anda mau saya pakai seragam atau tidak? Dua-dua bilang lebih baik pakai seragam. Saya pikir ya udah saya pakai seragam. Ya, saya ingin ceritakan Anda begini. Satu, tidak ada yang namanya elite school di dunia lagi itu sudah nggak ada. Kalau Anda lihat top Fortune 500 di dunia, Telkom nggak masuk belum, makanya di menteri. Ya. Kalau masuk mungkin nggak mau jadi menteri ya. Itu ya balik ya. Balik ini orang NTT Pak. Orang NTT ya Pak. Bukan elektro. Oh ya, itu udah nggak ada. Jadi era waktu internet aja, cara orang berkomunikasi juga sudah beda dan sebagainya. Itu yang so-called elite school di dunia nggak ada. Jadi saya guyon dengan beliau, dengan Pak Doyono waktu itu, dengan siapa ya satunya Pak ya? Mana itu? Nah itu. Saya diundang di sini itu karena berdua ini saya komentar-komentarnya itu terus jadi diundang. Jadi satu nggak ada elite school. Ya, saya menganjurkan teman-teman di TV itu jangan berpikir TV itu juga salah satu elite school. 34 menteri yang dilantik batch pertamanya Pak Jokowi cuma 2 ya TV. Cuma 2. Jadi Pak Indonesia bilang, wah Pak Cekul ini dulu biasanya 4 gitu. Makanya saya tanya Pak Basuki mana gitu. Oh kalau biasanya PU itu biasanya itu ya Pak. Tapi jalan panturannya masih rusak terus. Biasa. Loh, ini fakta semua Pak. Yang kedua, saya mau sharing begini. Kalau pemimpin itu ya harus makan, hidup, berpikir itu bersama-sama orang individu. Ya, kebanyakan teman-teman dari elite school itu selalu berpikir bahwa dia itu beda dari awal. Ya, makanya saya juga pakai seragam, Pak. Tiap hari kayak main wayang orang ini nggak apa-apa gitu ya kan. Udah pakai seragam aja gitu. Saya yakin pendahulu-pendahulu saya walaupun sejak dulu berhubungan pakai seragam, tidak banyak yang mau pakai seragam. Kalau betul ya. Ya nanti kecuali tentunya karir gitu ya mungkin ya. Kan menterinya kalau berhubungan dari luar. Itu aja dari saya. Jadi kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.